Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yunita SPD, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 7 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tujuan pembelajaran 10.5, menganalisis sajian melalui bagan mengenai dua jenis bioteknologi, modern dan konvensional, dalam mengatasi kelangkaan keanekaragaman hayati melalui telaah artikel. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini secara seksama. Istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh seorang sarjana pertanian Hongaria, Karl Ereky. Bioteknologi adalah perpaduan yang harmonis antara biologi dan teknologi dan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sistem biologi, makhluk hidup, dan produknya untuk mengubah atau memperbaiki kesehatan manusia dan lingkungannya. Pendapat lain, bioteknologi merupakan pengembangan jenis hewan atau mikroorganisme yang baru melalui rekayasa genetika atau DNA rekombinan, menumbuhkan tanaman yang bernutrisi tinggi, serta tahan terhadap hama dan penyakit sebagai sumber pangan manusia yang terus bertambah populasinya. Kesimpulannya, bioteknologi didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip dasar sains dan perkayasaan atas proses material dengan bantuan agen biologi untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa. Keunggulan bioteknologi telah mengambil alih dan menjadi revolusi baru dalam ilmu biologi melalui pengelolaan produk-produk alami menggantikan proses kimiawi dan industri. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, teknologi bioinformatika dan biologi komputasi, teknologi antibodi monoklonal, teknologi sel kultur jaringan, teknologi rekayasa genetika, teknologi rekayasa protein, teknologi biofisika, enzimologi, dan lain sebagainya. Macam-macam bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi modern. Bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan, seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Manfaat bioteknologi modern diantaranya menghasilkan tanaman yang tahan lama dari penyakit melalui proses rekayasa genetika, menghasilkan metode untuk menangani dan mengobati penyakit tertentu, misalnya terapi gen yang dapat digunakan untuk usaha perbaikan kelainan genetik pada manusia. Dalam bioteknologi yang modern diupayakan untuk dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dengan menggunakan peralatan yang canggih. Dalam bioteknologi modern, selain menggunakan mikroorganisme, juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh mikroorganisme, tumbuhan, dan juga hewan. Contohnya yang pertama adalah tanaman transgenik yang merupakan tanaman yang mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Setelah gen yang diinginkan didapat,
maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Pada tahapan cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA. Contohnya plasmid atau DNA yang digunakan untuk transfer gen. Apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi, metode transfer DNA dengan bantuan listrik. 2. Hewan transgenik. Hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang tidak melibatkan perubahan DNA organisme. Contoh hasilnya adalah yogurt, tapai, roti, keju, kecap, tempe, dan lain sebagainya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Produk bioteknologi sederhana dilalui melalui proses fermentasi. Ada jamur sebagai pelakunya dan juga ada bakteri. Jenis jamur ditunjukkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Rhizopus oryzae menghasilkan tempe, Aspergillus lenti menghasilkan kecap, dan sebagai pelaku berupa bakteri dimulai dari nomor 5 sampai dengan 11. Ada Lactobacillus bulgaricus menghasilkan yogurt, Lactobacillus lactis menghasilkan keju, Streptococcus lactis menghasilkan mentega, Acetobacter sillinum menghasilkan nata de coco, dan juga lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Paparkan jawaban kamu di depan kelas.